Dalam salah satu pertemuan Zoom dengan jemaat, saat saya sedang menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari yang terhubung dengan realita kerajaan sorga, artinya kita selalu pasti mengalami adanya sukacita dan kedamaian yang melampaui akal di segala waktu, ada satu pertanyaan yang muncul. Mengapa kadangkala saya masih bisa kehilangan sukacita dan damai sejahtera ilahi, padahal saya sudah terus melakukan hal yang benar? Pada saat itu, sebelum saya sempat menjawab pertanyaan jemaat tersebut, secara tiba-tiba akun Zoom saya terpental keluar karena kondisi koneksi internet saya yang tidak stabil atau lemah. Pada saat saya kembali bisa terhubung dengan Zoom meeting yang ada, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya. Sama seperti saat frekuensi internet yang engkau miliki menjadi tidak stabil atau lemah, maka otomatis akun Zoom kamu akan terpental keluar. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupanmu. Ketika frekuensi kehidupanmu menjadi lemah atau tidak stabil, maka otomatis akun kehidupan yang engkau miliki juga jadi terpental keluar dari realita kerajaanku. Alasan engkau mengalami frekuensi kehidupan yang lemah atau tidak stabil adalah kurang lebihnya sama seperti yang Yesaya alami. Hidupmu jadi tercemar oleh karena terlalu lama dan terlalu dalam berasosiasi dengan orang-orang atau umat yang hidupnya tidak akurat. Itu yang menjadi alasan mengapa engkau kadangkala kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Engkau terpental keluar dari realita kerajaan sorga. Di sorga hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Di saat engkau terpental keluar dari realita kerajaannya, otomatis engkau akan mulai kembali merasakan munculnya kegalauan, ketawaran hati, beban berat, rasa bersalah, dan lain-lain. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 menuliskan, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Kabar baiknya adalah engkau bisa terus menjagai level kekuatan frekuensi kehidupan yang engkau miliki, sehingga tidak akan pernah terpental keluar dari realita hadiratku kembali. Yang pertama, teruslah bertekun dalam pembacaan firman tertulis yang ada. Yang kedua, lakukan perenungan, mengimajinasikan dan memperkatakan firman tersebut berkali-kali. Kita berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa memang pernyataan firman tersebut adalah untuk diri kita dan dapat kita nikmati dari sejak sekarang ini. Yang ketiga, pergunakan mulutmu untuk memerintahkan agar frekuensi kehidupan yang kita miliki terus ada pada puncak kekuatannya dan terhubung secara akurat dengan realita kerajaan sorga. Yang keempat, di saat engkau berkata-kata dalam bahasa roh dan melakukan deklarasi firman atas setiap pernyataan roh yang engkau terima, sesungguhnya engkau sedang terus mengestablish kualitas hubungan atau koneksi yang engkau miliki dengan keberadaan Bapa. Di saat engkau terus terhubung dengan keberadaannya, adalah mudah bagimu untuk mengungkapkan berbagai situasi, keadaan yang secara lahiriah sedang engkau hadapi atau alami kepadanya, dan meminta Dia untuk memberikan firman-Nya. Dari setiap firman yang Dia berikan itulah engkau menjalani hari-harimu di dalam mujizat. Matius 4 ayat yang keempat, Matius 14 ayat 27 sampai 29. Praktekkan arahan yang Roh Kudus berikan dan nikmatilah hari-hari sorga dalam kehidupanmu sehari-hari.
Jadi setiap tanggal 25 Desember, seluruh dunia merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Meski ada banyak perbantahan tentang tanggal pasti dari kelahiran Sang Juru Selamat, tapi satu hal yang pasti, Dia pernah dilahirkan di atas muka bumi ini. Hidup sebagai anak manusia sama seperti kita. Dia memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya manusia hidup dalam kehendak Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi, Dia menyerahkan hidupnya untuk penebusan dosa seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang percaya, yang selama ini menjadi hamba dosa, akan dapat diubahkan menjadi anak-anak dari Pencipta langit dan bumi. Ya, Sang Pencipta itu telah berkenan menempatkan dirinya untuk menjadi Bapa bagi kita. Dia telah berkenan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Itu sebabnya saya mengajak untuk kita semua berhenti mempertentangkan tentang kapan Yesus dilahirkan, di bulan apa Dia dilahirkan, dan berbagai remeh-temeh keagamaan lainnya. Di bulan apapun Yesus dilahirkan. Dan sebetulnya perayaan apa yang mendasari dicanangkannya tanggal 25 Desember sebagai perayaan hari kelahiran Yesus sama sekali tidak lagi mempengaruhi esensi dari perayaan atau sukacita kita dalam merayakan kelahirannya. Bukankah seharusnya setiap hari kita harus merayakan kehadirannya dalam hidup kita? Kita mensyukuri, memberi bobot yang lebih atas keselamatan yang Dia bawa dalam kehidupan kita. Sibuk berdebat tentang kapan sebetulnya Yesus dilahirkan hanya akan mengalihkan perhatian kita dari menjagai sikap hati yang selalu bersyukur dan memberi bobot lebih atas kelahirannya itu sendiri. Hingga sejauh ini, seluruh dunia telah mengakui dan menerima kenyataan bahwa Yesus memang pernah dilahirkan dalam dunia ini di tanggal 25 Desember. Mari kita memakai penerimaan dan pengakuan dari semua orang di seluruh dunia untuk mengabarkan kesukaan besar ini. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10-11 menuliskan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Marilah kita berfokus untuk memberitakan kesukaan besar ini kepada seluruh bangsa, daripada menyibukkan diri untuk melakukan penelaahan dan pembetulan sejarah. Orang banyak tidak terlalu menganggap penting tentang kapan sesungguhnya Dia dilahirkan. Orang banyak lebih mengejar esensi atau realita, lebih membutuhkan mengalami realita yang menyatakan bahwa melalui kelahirannya, seluruh dunia mengalami perubahan. Kehidupan sehari-hari mereka akan alami perubahan. Ada kesukaan besar yang dapat mereka nikmati saat menerima kelahirannya dalam hidup mereka. Amin. Bersama seluruh kerabat kerja Daily Devotion Pastor Stephen Agustinus, saya mau mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh pembaca setia Daily Devotion Pastor Stephen Agustinus. Biarlah melalui peringatan Natal di tahun ini, kesukaan besar itu dicurahkan secara limpah dalam batinmu dan akan meluap keluar untuk memenuhi batin semua orang yang berinteraksi dengan dirimu. Dia yang adalah anak Allah sudah turun ke dalam dunia ini untuk menjadi anak manusia, sehingga semua anak manusia yang percaya kepadanya dapat menerima anugerah dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tanpa kita sadari, waktu telah berlalu dengan cepat. Akhir tahun sudah di depan mata, dan biasanya di setiap akhir atau awal tahun, ada banyak orang yang melakukan evaluasi hidup.
Mereka mencoba untuk merumuskan resolusi atau target-target baru dalam hidupnya. Menanggapi hal itu, ada satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung dalam ayat di atas ditulis dengan mempergunakan kata Ibrani manah, yang bisa diartikan sebagai memberi arti, memberi bobot dengan sepatutnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan menghendaki untuk pertama-tama kita dapat membangun suatu sikap hati yang mengkondisikan diri kita jadi memberi arti, memberi bobot atas berbagai peristiwa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan atas suatu situasi atau peristiwa buruk yang pernah kita alami dan terus kita usahakan untuk disingkirkan dari ingatan kita. Sesungguhnya, kita tetap akan dapat memetik mutiara hikmat yang bakal membuat kita menjadi pribadi yang makin matang dan bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Saya mendapati salah satu alasan mengapa seseorang menjadi mudah terluka, trauma, atau minimal menyimpan ganjalan terhadap orang lain adalah karena mereka telah gagal untuk memberi arti yang positif atas berbagai peristiwa kehidupan yang mereka alami. Sehingga alih-alih menjadi pribadi yang makin matang atau bijaksana dalam menyikapi kehidupan, mereka justru menjadi terluka atau menyimpan trauma. Memberi arti atau memberi bobot. Di dalam ayat di atas ditulis dengan kata menghitung. Mazmur 90 ayat yang ke-12 memiliki makna. Mencoba melihat berbagai peristiwa atau situasi yang kita alami dari perspektif atau persepsi yang berbeda, yang ilahi, dari sudut pandang Tuhan sendiri. Pemazmur sedang menaikkan suatu doa dan meminta kepada Tuhan untuk berkenan menyingkapkan pikiran-pikirannya atas setiap peristiwa yang sedang terjadi, sehingga dirinya justru dibuat menjadi pribadi yang makin matang, bijaksana dalam menyikapi kehidupan yang ada. Saya percaya sikap hati yang sama seperti pemazmur atau Musa sebagai penulis Mazmur tersebut harus kita adopsi dalam hidup kita. Melakukan perenungan akhir tahun dan membuat resolusi-resolusi baru untuk awal tahun menjadi tidak berarti sama sekali, kala semua itu hanya tertulis di secarik kertas belaka. Musa menegaskan dengan meminta Tuhan menyingkapkan pikiran-pikirannya dan menjadikan hal tersebut tertulis dalam relung hati kita, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang dan bijak dalam menyikapi kehidupan ini. Kita mulai melihat, memiliki perspektif dan persepsinya Tuhan atas peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami. Dan dengan demikian, memastikan terjadinya perubahan atas alam bawah sadar yang kita miliki. Terjadinya perubahan dalam alam bawah sadar inilah yang memberi kepastian terjadinya perubahan sikap dan perilaku. Ada perubahan dalam kondisi emosi atau kondisi batin saat kita menjalani dan menyikapi kehidupan sehari-hari kita. Saya berdoa, biarlah menjelang akhir tahun ini, ada tercipta suatu sikap hati yang penuh ucapan syukur dalam batin kita. Mengkondisikan kehidupan sehari-hari kita kembali menjadi ceria, penuh sukacita dan kedamaian yang berasal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam batin kita. Dalam Daily Devotion hari ini ada beberapa bacaan Alkitab yang saya mau untuk Anda bisa membacanya secara pribadi. Yang pertama, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang kedua, Markus 6 ayat 45 sampai 52. Dan yang ketiga, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21.
Dari ketiga bagian perikop Alkitab yang ada, kita mendapati adanya suatu pattern atau pola yang juga akan berlaku atas hidup kita. Yang pertama, di saat kita melangkah mentaati arahan yang Tuhan berikan untuk berlayar menyeberang, bisa saja secara tiba-tiba akan ada angin sakal yang menghajar kita. Angin sakal adalah gambaran dari manifestasi pekerjaan roh-roh jahat yang akan selalu berusaha untuk menahan atau memperkecil dampak ilahi yang kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang berjalan dalam ketaatan. Tapi terlepas dari apapun yang bisa menghadang kita di depan sana, kita harus terus menguatkan mentalitas dan batin kita untuk tetap berjalan dalam ketaatan pada apapun arahan yang Tuhan berikan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ingat selalu, di dalam langkah ketaatan yang kita jalani, akan selalu ada langit yang terbuka atas hidup kita. Tuhan selalu menyediakan anggur terbaik yang bisa kita nikmati di masa kini. Dan selalu ada manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan yang akan Dia nyatakan di setiap waktu kita membutuhkannya. Yang kedua, Tuhan mau untuk kita bisa memiliki mata hati yang terus tertuju hanya kepadanya saja. Percayalah, Dia masih tetap Tuhan yang memperhatikan keseharian yang kita jalani. Dia juga melihat dengan bagaimana perahu murid-muridnya dihantam oleh angin sakal dan diombang-ambingkan gelombang. Di saat kita mengikuti arahan Roh untuk melangkah keluar dari lingkungan keempat dinding gereja, kita harus pastikan mata hati kita terus tertuju hanya kepada kemuliaan sorga. Inilah yang akan menjagai kita dari berbagai godaan yang datang dari kemuliaan dunia ini. Mata hati kita harus tetap tertuju hanya kepada realita keberadaannya, sehingga kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan manusiawi yang kita miliki. Mata hati kita tetap tertuju hanya kepada tujuan ilahi yang sudah Dia tetapkan, sehingga kita tidak akan pernah tergoda untuk mengejar ambisi atau keinginan hati kita sendiri. Hadirnya tantangan dan hambatan yang berasal dari roh-roh jahat, padahal kita sudah melakukan hal yang benar atau akurat, hanya menunjukkan bahwa apa yang sedang kita lakukan betul-betul sedang memberikan tekanan yang hebat atas berbagai pengaruh kegelapan yang selama ini menguasai suatu domain tertentu. Dan mereka sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat kita jadi terdistract dari tujuan ilahi maupun keberadaannya dalam hidup kita. Musuh tahu mereka tidak akan bisa bertahan dalam menghadapi kita, kecuali mereka bisa membuat mata hati kita jadi terdistract dari keberadaan Tuhan dan tujuan ilahinya. Yang ketiga, akan selalu ada manifestasi pewahyuan tentang keberadaan Tuhan yang dihadirkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dimensi pewahyuan inilah yang akan membawa kita berjalan di atas air, membawa kita terus menikmati perjalanan hidup sehari-hari yang penuh dengan keajaiban atau mujizat. Tuhan membawa kita menikmati suatu jenis kehidupan sehari-hari yang dibedakan dan diistimewakan dari antara bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Adalah sangat penting untuk kita memiliki telinga yang mendengar dan mata yang melihat, untuk bisa terus menyelaraskan kehidupan atau batin kita dengan frekuensi sorga. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Karena siapa yang bertelinga untuk mendengar apa yang Roh sedang katakan kepada gerejanya, akan mendapati bagaimana kehidupan mereka terus diposisikan oleh Roh Kudus untuk selalu berkemenangan dalam segala hal. Yang keempat, di saat kita terus bertekun untuk selalu melibatkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, mengkondisikan diri kita selalu mengutamakan hadirnya keberadaan Tuhan secara nyata, maka kita akan mengalami bekerjanya kedaulatan kuasa Tuhan. Ketika murid-murid
berkehendak untuk membawa Yesus menaiki perahu. Secara ajaib, mereka sudah tiba di pinggir pantai yang mereka tuju. Yohanes 6 ayat 21. Karenanya teruslah melibatkan dan mengutamakan keberadaannya dalam hidupmu. Maka dalam kedaulatannya, Dia akan membawamu mencapai destiny yang sudah Dia tetapkan bagimu. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.